Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Kalian telah menangkap orang yang salah, ucap King Ruo sambil tersenyum. Sus. Tubuh kedua murid itu lenyap, lalu masuk ke dalam dunia jiwa King Ruo. Setelah tubuh kedua murid itu lenyap, King Ruo dan King Ling lalu mengubah tampilannya dengan tampilan murid klan Zuo yang mereka tangkap. Ling ini adalah tubuh Zuo Chu, dan kamu sekarang Zuo Lin, ucap King Ruo yang telah mengubah tampilannya. Selanjutnya kemana tujuan kita sekarang? Tanya King Ling. Ling kita akan mencari tahu kekuatan musuh, setelah itu baru menyerang, jawab King Ruo. King Ruo dan King Ling lalu meninggalkan ruangan penjara tersebut dan terus menuju ke barak penginapan para murid klan. Di barak penginapan, saudara Zuo Chu dan saudara Zuo Lin, kalian dari mana saja? Seorang murid menyapa kedatangan mereka berdua. King Ruo dan King Ling yang menyamar menggunakan tampilan murid tersebut. Oh, kami baru saja dari penjara. Saudara, kami berdua baru saja menemukan sesuatu. Jika saudara tertarik, saudara dapat ikut kami, ucapnya sambil masuk ke dalam kamar. Mendengar kata-kata King Ruo, murid tersebut merasa tertarik lalu mengikuti King Ruo dan masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar, saudara Zuo Chu, di mana benda tersebut? Tanya murid tersebut. King Ruo lalu mengeluarkan rantai jiwa dan menunjukkannya pada murid tersebut. Saudara, ini rantai. Sus. Rantai jiwa itu tiba-tiba bergerak dan melilitnya. Siapa kalian sebenarnya? Belum sempat murid itu memanggil bantuan, tubuh murid tersebut lalu hilang ke dalam dunia jiwa. Kakak, aku akan berjaga di kamar ini, ucap King Ling yang sepertinya mengetahui tindakan yang akan dilakukan King Ruo. Ling terima kasih, ucap King Ruo lalu segera masuk ke dalam dunia jiwa. Di dalam dunia jiwa, murid tersebut sangat marah dan berusaha melepaskan diri dari lilitan rantai jiwa. Namun, semakin kuat dia melawan, maka semakin kuat petir itu menyengatnya. Sudahlah, jangan melawan karena usahamu itu sia-sia, ucap King Ruo yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Bajingan, kau ternyata penyusup yang masuk ke klan kami. Siapa kamu sebenarnya? Sambil tersenyum kecil, dengan tenang King Ruo lalu memperkenalkan dirinya sambil menunjukkan wajah aslinya. Tiba-tiba wajah murid tersebut menjadi pucat pasi. Jika kamu ingin tetap hidup, maka jawab pertanyaanku dengan jujur. King Ruo melanjutkan pertanyaannya tanpa memperhatikan ekspresi murid tersebut masih terlihat kaku. Jelaskan padaku jumlah kekuatan kalian, mulai dari murid tingkat rendah hingga tingkat tinggi, serta tempat penyimpanan sumber daya di dunia kecil ini, ucap King Ruo. Dengan terbata-bata murid tersebut mulai menceritakan semua kekuatan yang dimiliki oleh klan Zuo. Selain itu ia juga menceritakan tempat-tempat penyimpanan sumber daya serta kelemahan dari klan Zuo. Baiklah, karena kamu telah jujur, maka kamu bisa bergabung dengan kedua murid lainnya, ucap King Ruo sambil menembakkan racun roh akar jiwa. Tidak, murid itu jatuh terkulai sambil menangis. Matanya yang tajam sebelumnya menatap King Ruo dengan nanar. Tidak lama kemudian, Jin dan Zan muncul dan membawa tubuh yang telah kehilangan kultivasi itu ke wilayah selatan dunia jiwa untuk bergabung dengan Zuo Chu dan Zuo Lin yang lebih dulu telah dimusnahkan kultivasinya oleh King Ruo. Dengan tenang King Ruo lalu keluar dari dunia jiwa dan menemui King Ling. Kakak, bagaimana? King Ruo terdiam sambil menatap King Ling dengan lekat. Total jumlah orang-orang yang di dalam klan Zuo ada 55.000 orang. 11.000 telah keluar sebelumnya, itu berarti ada 44.000 orang. Dari jumlah yang tersisa ada 500 kultivator dewa tingkat langit. Kakak, lalu bagaimana cara kita? Tenanglah, Ling tugasmu
temui Patriark Tiantai, ceritakan informasi ini padanya. Pimpin serangan saat aku memberi aba-aba, ucap King Ruo menjelaskan. Setelah King Ling pergi, King Ruo segera memulai aksinya, yaitu dengan menuju ke tempat-tempat vital yang ada di dunia kecil klan Zuo itu. Dan Mimin geser ceritanya, tetua alurmu. Di puncak Gunung Wuyang, Patriark, mengapa penguasa muda begitu lama? Tanya Tian Feng dengan sedikit cemas. Tenanglah, ingat jangan ada yang bergerak tanpa perintahnya. Baik, jawabnya. Baru saja mereka selesai berkata-kata, King Ling dengan tampilan murid Zuo Lin dengan kecepatan tinggi melesat ke arah mereka. Patriark, itu, jangan gegabah, mungkin dia. Jangan ada yang menyerang, ini aku, ucap King Ling masih menggunakan tampilan wajah murid Zuo Lin. Penguasa putri, bagaimana? King Ling lalu menjelaskan semua rencana King Ruo pada semua orang di tempat itu, serta menceritakan semua informasi terkait klan Zuo yang telah mereka ketahui. Apa? Para murid mematung. Mereka tidak pernah menyangka bahwa klan Zuo ternyata begitu kuat. Tidak heran pada serangan pertama mereka 2 tahun yang lalu gagal total. Bersiaplah, ingat untuk bergerak sesuai tanda yang diberikan oleh penguasa muda. Tiantai dengan tegas menyemangati mereka agar tidak lemah semangat. Mimin geser ceritanya. Di dunia kecil klan Zuo, King Ruo dan kelima Guai bergerak ke berbagai arah. Para Guai itu mendapat tugas untuk meletakkan herbal kayu bayangan yang telah dicampur dengan racun hati monyet dan menyebarkannya di penjuru dunia kecil itu. 1 jam berlalu. Sekarang, buom, kabut merah mulai muncul di mana-mana. Di aula istana klan Zuo. Tetua Agung, kabut apa itu? Tanya seorang tetua yang dikejutkan dengan pemandangan aneh itu. Sus. Tiba-tiba pisau berwarna emas melesat ke arah mereka. Kita diserang, tapi bagaimana bisa? Seorang tetua begitu heran. Muncul 3 Yao Elang, dengan pedang emas menggila di tempat itu, dan menyerang siapa saja dengan brutal. Ketiga Yao yang menyerang itu adalah Yao penjaga yang telah King Ruo tawan di gudang penyimpanan di bawah tambang kota Niao sebelumnya. Keparat, sejak kapan para Yao tidak tahu diri itu keluar dari kurungannya? Bunuh mereka, ucap tetua agung Zuo Leng begitu marah. Para murid klan Zuo cukup kesulitan, karena ketiga Yao itu merupakan makhluk binatang iblis ranah dewa bumi tingkat menengah. Satu persatu para Yao Elang itu merobohkan para murid tingkat rendah yang ada di aula istana klan. Di tempat lain, suara ledakan terus bergema sehingga menyebabkan dunia itu penuh dengan asap berwarna merah. Boom! Ribuan para kultivator dewa tingkat rendah, hingga dewa tingkat langit bermunculan di atas langit dunia kecil Zuo. Ini herbal kayu bayangan. Siapa yang telah meledakkannya? Atau jangan-jangan kita telah diserang? Ucap tetua tersebut. Aku rasa tidak, sepertinya tidak ada pergerakan aneh. Oh tidak, lihat istana utama. Seperti telah terjadi pertempuran di sana. Para kultivator tingkat dewa itu lalu pergi ke aula istana klan. Itu Yao tingkat dewa bumi, bagaimana bisa ada di dunia ini? Para kultivator dewa itu lalu menyerang para Yao tersebut dan menewaskannya dengan mudah. Tetua Agung, apa yang sebenarnya terjadi? Zuo Leng menggelengkan kepalanya. Sepertinya dunia kecil kita telah disusupi oleh kekuatan lain, segera amankan. Baru saja kelompok tersebut keluar dari istana klan. Mereka dibuat tiba-tiba mematung. Di berbagai tempat, telah terjadi kekacauan, yaitu pertempuran hebat antar sesama murid klan. Tidak, kabut bayangan itu ternyata telah dicampur dengan racun hati monyet. Keparat siapa yang melakukannya? Teriak Zuo Leng mengamuk. Semua orang yang ada di tempat itu saling bertatapan. Tindakan mereka untuk menyelamatkan para kultivator tingkat rendah sepertinya sudah terlambat, karena orang-orang yang telah terkena racun hati monyet tersebut akan menyerang siapa saja yang mendekati mereka. Tapi untungnya mereka para kultivator tingkat tinggi tidak terpengaruh oleh kekuatan racun hati monyet tersebut. Ciptakan angin selatan untuk menghalau kabut asap beracun ini. Teriak Zuo Leng panik. Tanpa menunda,
ribuan para kultivator tingkat dewa tersebut lalu bergerak ke berbagai arah dan mulai menciptakan mantra formasi serangan angin selatan. Di luar dunia kecil, di atas Gunung Wuyang, King Ling mengeluarkan satu peti besar ramuan yang dapat menangkal racun hati monyet. Bagikan pada semua murid dan minum sekarang juga. Dengan segera Tian Tai dan Tian Feng segera membagikan ramuan tersebut pada semua murid. Baru saja mereka selesai membagikan penawar racun tersebut dan mengkonsumsinya, dari arah Gunung Haipa, ribuan murid para tingkat rendah keluar dari gerbang teleportasi dan pergi untuk menyelamatkan diri. Itu adalah tanda dari penguasa muda. Serang mereka dan jangan biarkan satu pun lepas. Perintah Tian Tai disambut dengan ledakan aura ranah tingkat dewa. Wong, Gunung Wuyang bergetar. Sus, sus. Pasukan besar itu melesat ke arah Gunung Haipa dan menyerang para murid klan Zuo yang keluar dari dunia kecil tersebut. Ledakan aura ranah dewa yang terjadi di puncak Gunung Wuyang sampai terasa di Gunung Haipa, sehingga ribuan para murid klan Zuo yang keluar dari dunia kecil begitu terkejut. Lihat, seorang murid menunjuk ke arah Gunung Wuyang. Semua orang melihat dengan jelas kedatangan para tingkat dewa ke arah mereka dengan tatapan kemarahan. Mereka klan Tian, para murid klan Zuo yang baru saja keluar dari dunia kecil itu terlihat kebingungan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan menghadapi para murid dari klan Tian yang merupakan para kultivator tingkat tinggi. Karena tidak memiliki pilihan, para murid tersebut menyambut kedatangan para murid klan Tian dengan pertempuran. Buom, buom. Pertempuran yang tidak seimbang itu terjadi dengan brutal. Para murid klan Tian yang memiliki dendam kepada murid klan Zuo menyerang tanpa ampun. Demikian juga dengan para murid klan Zuo. Karena mereka benar-benar tidak memiliki pilihan, mau tidak mau mereka harus bertarung dan membela diri. Sambil bertarung, para murid tersebut melihat seluruh pegunungan Haipa kini telah dikepung oleh para murid klan Tian yang merupakan para kultivator tingkat dewa. Laporkan pada Tetua Agung bahwa kita telah diserang. Dengan segera, seorang murid dari klan Zuo lalu mematahkan giok merah dan melapor bahwa di luar dunia kecil, mereka sedang diserang oleh orang-orang dari klan Tian. Di dalam aula istana klan, Teparat, kita ternyata telah diserang oleh klan Tian, ucap Zuo Leng dengan wajah memerah seperti tomat. Tetua Agung, apa yang harus kita lakukan? Tanya seorang tetua dengan wajah panik. Semua orang yang ada di dalam ruangan itu merasa pikiran mereka buntu. Di dalam dunia kecil Zuo telah terjadi kekacauan yang begitu luar biasa, di mana kultivator tingkat rendah yaitu para tingkat bumi hingga tingkat pertapa saling membunuh, karena racun hati monyet telah menguasai tubuh dan pikiran mereka, sedangkan para tingkat rendah hingga tingkat spiritual yang bisa menyelamatkan diri keluar dari dunia kecil tersebut tetapi dibantai dunia luar. Sebelumnya para kultivator tingkat dewa telah menggunakan formasi angin selatan untuk menghalau asap beracun tersebut, tetapi itu justru mendatangkan badai dan memporak-porandakan sebagian dunia kecil itu. Yang membuat mereka begitu kesal saat ini adalah orang-orang yang selamat dari serangan racun hati monyet yang keluar dari dunia kecil itu, ternyata dibantai oleh orang-orang dari klan Tian. Satu-satunya cara kita adalah membuka gerbang teleportasi, dan membiarkan mereka masuk ke dalam dunia kecil kita. Tetua Agung, aku rasa itu adalah tindakan bodoh, karena orang-orang dari klan Tian pasti telah memiliki penawar racun tersebut. Setidaknya di dalam dunia ini kita dapat memiliki keunggulan untuk dapat mengalahkan mereka. Dengan kultivasi tingkat pertapa suci, itu ada hal mudah bagi kita untuk membinasakan mereka semua. Pancing mereka untuk memasuki dunia kecil ini. Berapa tetua dan pendekar tingkat dewa bumi lalu bergerak menuju gerbang teleportasi dan menghapus mantra pembatasnya, sehingga siapa saja dapat memasuki dunia kecil tersebut. Di depan gerbang dunia kecil, masuk. Suara keras seorang tetua memanggil para murid klan Zuo yang masih bertahan di dunia luar, untuk segera kembali ke dalam dunia tersebut. Tidak lama kemudian, gerbang teleportasi tersebut berdengung lalu muncul ribuan para murid. Para tetua dan para tingkat dewa klan Zuo tiba-tiba mematung.
Mereka begitu terkejut saat menyaksikan ribuan murid klan Tian yang datang, semuanya merupakan para kultivator tingkat dewa. Bagaimana ini? Ternyata kita benar-benar telah ditipu, ucap salah seorang di antara mereka lalu hendak kembali menuju aula istana klan. Belum saja pemuda tersebut melangkah pergi, tiba-tiba pedang emas kebiruan melesat ke arah mereka. Buong, buong, tubuh mereka diledakkan dengan begitu mudah. Sus. King Ruo muncul dengan 3 pedang emas kebiruan. 2 pedang melayang-layang di sekitar tubuhnya, dan 1 pedang tergenggam erat di tangan kanannya. Senjata Dewa Bumi tingkat puncak itu terlihat begitu indah, tetapi aura membunuhnya sangat mengerikan. Lihat di sana, dia ternyata hanya seorang diri, ucap para murid klan Zuo menyadari kehadiran King Ruo. Ratusan para ranah dewa tingkat menengah menuju ke arah King Ruo yang sedang bertempur melawan para ranah dewa tingkat bumi, dan mulai mengeroyoknya. Wong, ledakan aura para tingkat dewa dari klan Tian yang memasuki dunia kecil itu semakin mengerikan. Kelompok besar tersebut terus melancarkan serangan secara terorganisir dengan mantra formasi yang mematikan. Buom, 2R, ledakan terdengar di berbagai tempat. Apa, bagaimana bisa? Informasi yang kita peroleh sebelumnya mengatakan bahwa orang-orang dari klan Tian hanyalah para ranah tingkat pertapa suci, ucap Zuo Leng begitu terkejut. Tetua Agung, bagaimana ini? Kita harus bertarung, ucapnya lalu memimpin semua orang di dalam istana klan. Zuo Leng, menyerahlah karena kalian tidak akan pernah bisa mengalahkan kami. Suara lantang Tiantai bergema. Tiantai, kamu hanya bermimpi, ucapnya sambil melancarkan serangan terkuatnya. Duar, duar, suara ledakan pukulan bergema. Tiantai dengan tenang menghindari pukulan tersebut. Zuo Leng, periksalah, sambil melemparkan cincin penyimpanan tingkat raja. Apa? Tiba-tiba tubuh Zuo Leng bergetar saat melihat isi cincin tersebut. Tidak, kalian harus mati, teriaknya keras. Tetua Agung, ada apa? Tanya para tetua penasaran. Tanpa berkata-kata, Zuo Leng mengeluarkan sebuah kepala dari cincin penyimpanan tersebut. Tidak, teriak semua orang. Patriark, di tangan kanan Zuo Leng, tergantung kepala Patriark Zuo Ye, sehingga membuat para murid begitu terkejut dan melemahkan semangat mereka. Pasukan yang telah kalian kirim untuk menyerang klan Tian sebelumnya telah kami bantai, ucap Tiantai lantang. Orang-orang dari klan Zuo mulai hilang kendali. Mereka mulai menyerang dengan brutal tanpa memikirkan strategi pertempuran dengan baik. Lihat, itu keberuntungan kita, ucap Tiantai melalui telepati pada semua murid klan Tian. Di Gunung Wuyang sebelumnya, King Ling telah menjelaskan rencana tersebut. King Ling telah mempelajari teknik perubahan bintang, lalu mengubah wajah salah satu murid klan Zuo yang tewas di luar gerbang teleportasi dan menggantinya dengan wajah patriark klan yaitu Zuo Ye. Sekarang, suara lantang King Ling bergema. Para murid dari klan Tian lalu mengedarkan teknik perisai jiwa. Di tengah medan pertempuran, King Ruo lalu menjauh dari tempat itu sambil mencari tempat yang aman. Pertempuran liar tersebut tiba-tiba semakin dikacaukan dengan suara suling yang tiba-tiba bergema dan memekakkan telinga semua orang. Tidak, ini suling giok hijau yang terkenal itu. Apakah Shen Wang dari klan Dewa Dalu membantu orang-orang dari klan Tian? Tanya Zuo Leng kebingungan. Walaupun menang jumlah, tetapi orang-orang dari klan Zuo begitu berantakan dan tidak terarah. Terlebih tingkat konsentrasi mereka yang mulai dikacaukan oleh serangan suling giok hijau dilancarkan oleh King Ruo. Ratusan para tingkat dewa dari klan Zuo mulai terjatuh. Satu persatu mereka yang kehilangan fokus langsung diserang oleh para murid klan Tian. Wilayah selatan, King Ling bertempur begitu luar biasa. Sama seperti King Ruo sebelumnya, 2 pedang emas kebiruan terus melayang dan bergerak ke berbagai arah untuk melindungi tubuhnya. Sedangkan tangan kanannya tergenggam erat pedang dengan warna yang sama. Tidak jauh di sisi kirinya, Tian Feng bertempur dengan gagah berani. Mereka bersama para murid lain terus bertarung bahu-membahu untuk saling melindungi. Dalam pertempuran tersebut, murid klan Tian sangat diuntungkan,
karena serangan suling giok hijau yang dilancarkan oleh King Ruo tidak berpengaruh pada mereka. Di klan Tian sebelumnya, para murid itu tidak pernah menyangka bahwa King Ruo mengajarkan teknik perisai jiwa ternyata untuk melindungi mereka dari serangan senjata ilusi tingkat tinggi yang dimiliki oleh King Ruo. Keparat, sebelumnya kita telah ditipu. Ternyata Patriark Zuo Ye masih hidup, ucap Zuo Leng kesal. Karena dalam pertempuran tersebut, diam-diam Zuo Leng meminta seorang murid untuk memeriksa pasangan giok jiwa para petinggi-petinggi klan yang tersimpan di dalam aula bela diri klan. Walaupun mereka mengetahui bahwa Patriark masih hidup, tetapi pertempuran yang kacau tersebut sudah tidak dapat diarahkan lagi. Di tempat lain, Zuo Ye bersama 11.000 pasukannya yang telah melintasi perbatasan Kekaisaran Dongnan dan memasuki Kekaisaran Wei tiba-tiba menghentikan perjalanannya. Patriark, ada apa? Klan telah diserang, saat ini situasi benar-benar kacau, ucap seorang murid klan melapor. Patriark, tidak perlu risau, aku yakin Tetua Agung serta para tetua lainnya mampu melawan mereka. Apanya yang mampu? Saat ini klan benar-benar kacau, karena yang datang itu bukanlah para tingkat pertapa suci, tetapi para tingkat dewa. Patriark, kita saat ini benar-benar dalam situasi yang sulit, tapi aku yakin Tetua Agung mampu menangani masalah ini. Kembali pun itu tidak mungkin, karena jarak kita cukup jauh. Satu-satunya cara untuk membalas tindakan mereka adalah menyerang langsung klan Tian. Aku yakin klan mereka tidak memiliki persiapan. Zuo Ye terdiam beberapa saat lalu menganggukkan kepalanya. Aku rasa itu masuk akal. Tingkatkan kecepatan dan kita langsung dengan serangan mendadak. Baik, Zuo Ye lalu kembali melanjutkan perjalanan mereka. Mereka melesat dengan cepat ke arah selatan Kekaisaran Wei, yaitu menuju klan Tian yang berbeda di Gunung Langit. Gunung Haipa. Di luar gerbang teleportasi dunia kecil klan Zuo, berdiri 10 murid klan Tian yang merupakan para kultivator dewa bumi tingkat puncak. Mereka dengan wajah serius terus berjaga di tempat itu dan mengawasi wilayah sekitar Gunung Haipa secara bergantian. Di dalam dunia kecil Zuo, pertempuran terus berlanjut. Korban di kedua belah pihak saling berjatuhan. Dari pihak klan Tian sudah ada puluhan murid yang tewas dan ratusan dari mereka telah terluka. Di pihak klan Zuo, ribuan para murid yang merupakan para kultivator tingkat dewa telah dijatuhkan. Dan itu tidak terhitung dengan para tingkat rendah, mulai dari tingkat bumi hingga tingkat spiritual yang terus saling membunuh akibat terkena racun hati monyet. Di berbagai tempat, herbal bayangan yang berkabut merah itu terus meledak, sehingga membuat para murid tingkat dewa dari klan Zuo begitu geram. Mereka begitu kesal karena tidak dapat menemukan orang yang menyebarkan racun-racun tersebut. Walaupun demikian, mereka tanpa lelah terus mencari pembuat onar tersebut. Andaikan saja jika mereka tahu bahwa yang melakukan hal tersebut adalah para Guai, pasti mereka akan begitu marah karena dipermalukan oleh seekor anjing. Di selatan wilayah pertempuran, King Ruo tiba-tiba diserang oleh 10 kultivator dewa tingkat bumi. Itu dia. Bunuh dia sekarang, ucap salah satu di antara mereka sambil menahan serangan suling giok hijau. Dua pedang emas kebiruan terus berputar-putar mengelilingi tubuh King Ruo dan melindunginya. Walaupun demikian, salah satu kultivator itu berhasil menyerangkan tembakan pisau terbang itu ke tubuh King Ruo. Wush, buom, ledakan dahsyat itu mengirim tubuh King Ruo terbang hingga berapa meter. Ke-10 kultivator tingkat dewa bumi itu begitu terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa King Ruo mampu menahan serangan pisau terbang itu. Jangan beri dia kesempatan, ucap salah satu dari mereka sambil mendekati King Ruo dan melancarkan serangan terkuatnya. Dengan kecepatan tinggi, mereka semua melesat ke arah King Ruo, namun dalam jarak beberapa meter, tiba-tiba King Ruo menembakkan bola-bola kecil sebesar buah anggur yang memiliki kekuatan petir. Oh tidak, teriak mereka sambil berusaha menghindari serangan benda tersebut, tetapi apa daya, karena jarak mereka yang terlalu dekat, satu persatu tubuh itu terkena hantaman bola kecil tersebut. Tus, tus, bola-bola kecil dengan kekuatan petir tersebut mengenai tubuh mereka lalu dengan sekejap. Selastrar,
Traar. Muncul kekuatan petir dan mulai menjalar dan melilit tubuh mereka. Bangsat, ini racun roh akar jiwa. Ucap salah satu dari mereka mulai menangis. Sebelum kultivasi mereka hilang, satu persatu mereka meledakkan diri, karena menurut mereka, lebih baik mati daripada kehilangan kultivasi. Tanpa kultivasi, sama saja dengan dibunuh dengan cara yang lebih mengenaskan. Setelah para kultivator tersebut tewas, King Ruo kembali melancarkan serangannya, yaitu dengan membunyikan serangan tahap 1 suling giok hijau. Di tempat lain, teriak para murid dari klan Zuo begitu marah. Baru saja mereka dapat bertarung dengan baik tanpa gangguan dari suara suling tersebut, kini suara suling tersebut kembali bergema dan mengacaukan pikiran mereka. Cari kultivator yang mengendalikan saling itu dan hancurkan. Seorang tetua memerintahkan kepada para murid yang sedang bertempur di sisinya untuk mencari King Ruo. Cari dan lindungi penguasa muda. Ucap Tiantai memberi perintah pada beberapa murid melalui telepati. Dengan segera para murid tersebut lalu bergerak mencari King Ruo untuk melindunginya. Pertempuran tersebut semakin kacau, tetapi para murid klan Tian yang telah mempersiapkan diri, dengan tenang dan saling bahu-membahu untuk mengalahkan musuhnya. Mereka yang terluka bergerak mundur ke bagian belakang barisan formasi dan mengobati diri sendiri dengan mengkonsumsi pil embun emas. Sedangkan mereka yang telah pulih maju kembali dan menyerang, menggantikan yang kelelahan dan seterusnya. Tiantai, sepertinya kalian tidak pernah jera. Apakah kalian ingin mengulangi pertempuran di daratan ilahi ribuan tahun yang lalu sekali lagi? Ucap Zuoleng. Zuoleng, apanya yang kamu banggakan? Sama-sama berada di daratan tengah. Dan apakah kamu tidak melihat saat ini kejatuhan dari para murid kalian? Balas Tiantai. Dua kultivator dewa tingkat langit tersebut terus bertarung sambil melancarkan serangan terkuat mereka. Tiantai, kalian telah datang di tempat ini dan jangan harap bisa kembali. Hari ini kita akan sama-sama mati. Udara di sekitar langit dunia kecil Zuo tiba-tiba bergetar dengan hebat. Sus, pedang hitam raksasa dengan aura pedang yang mengerikan muncul dari langit lalu melesat ke arah Tiantai. Dengan tenang Tiantai menghindari serangan pedang itu tanpa melakukan serangan balasan. Dalam pertempuran tersebut, para murid klan Tian bertarung dengan tenang. Mereka terus-menerus berusaha menguras kekuatan lawannya. Serang mereka di saat lemah, di saat mereka lengah dan hilang kendali. Suara King Ruo bergema di pikiran mereka. Di atas langit, King Ruo terus memainkan suling giok hijau dengan nada tinggi dan mengacaukan para murid dari klan Zuo. Dalam pertempuran tersebut dirinya dengan jelas dapat melihat kekuatan yang dimiliki oleh klan Zuo dan klan Tian yang begitu mengerikan. Walaupun mereka berada di daratan tengah, tetapi kedua klan tersebut tetaplah klan dewa yang memiliki garis darah pertempuran ilahi, sehingga pertempuran tersebut tidak semudah yang dibayangkan oleh King Ruo. Ledakan terus bergema, dan setiap orang berusaha untuk saling membunuh lawannya dengan secepat mungkin. Dalam pertempuran tersebut klan Tian lebih diuntungkan, karena mereka melakukannya dengan persiapan yang matang. Mulai dari jumlah pasukan yang dibawa, teknik perisai jiwa yang diajarkan oleh King Ruo, herbal anti racun monyet, serta serangan yang terorganisir. Tiba-tiba 7 tombak emas yang merupakan senjata tingkat dewa bumi melesat ke arah King Ruo. Buom, bangsat, teriak King Ruo marah. Salah satu tombak mengenai tubuhnya, dan mengirim King Ruo terbang beberapa meter. Para kultivator dewa tingkat langit yang menyerang King Ruo itu begitu terkejut. Apakah dia dari klan Luo? Seorang di antara mereka menyadari kekuatan pertahanan yang dimiliki oleh King Ruo. Benar, aku rasa dia memang dari klan Dewa Luo Trah pertama, karena hanya merekalah yang mampu bertarung dengan menahan serangan para ranah Dewa Langit dengan tubuhnya. Seorang yang lain menimpali. Benar, dia memiliki jejak auranya Dewa Luo. Kelompok tersebut terus menyerang King Ruo dan berusaha untuk membunuhnya secepat mungkin,
Tetapi serangan yang mereka lancarkan sedikit kacau karena suara lengkingan suling terus-menerus bergema di pikiran mereka, sehingga begitu mengganggu konsentrasi mereka dalam bertarung. Selain itu, yang membuat mereka begitu kesal adalah kehadiran para murid klan Tian yang selalu menahan serangan mereka dan melindungi King Ruo. Panggil Tetua Agung, kita telah menemukan orang yang memimpin serangan ini. Para kultivator dewa tingkat langit itu menyadari bahwa yang memimpin klan Tian dalam penyerangan itu bukanlah Tian Tai, tetapi seseorang dari klan Dewa Luo. Tidak heran serangan ini begitu terstruktur. Ucap salah satu pendekar terlihat begitu kesal dengan wajah yang sangat masam. Di tempat lain, Suo Leng yang sedang bertarung dengan serius melawan Tian Tai dikejutkan dengan kedatangan seorang murid yang melaporkan bahwa pemimpin serangan tersebut bukanlah Tian Tai, tetapi seseorang dari klan Dewa Luo. Untuk apa terus melapor? Bawa para murid yang lain dan bunuh dia, teriak Suo Leng begitu kesal. Dengan segera murid tersebut menghilang dari pandangan Suo Leng, lalu mengerahkan puluhan para kultivator ranah dewa tingkat langit untuk menyerang King Ruo. Gawat, ucap Tian Tai sambil meminta para murid lain untuk melindungi King Ruo. Di selatan wilayah pertempuran, sepertinya mereka telah mengetahui identitasku, ucap King Ruo terus meliuk-liuk menghindari serangan sambil memainkan suling giok hijau. Wung, 20 kultivator ranah dewa tingkat langit muncul di hadapan King Ruo dan mulai melancarkan serangan terkuat mereka. Para murid klan Tian yang melindungi King Ruo mulai kewalahan, karena jumlah kultivator dewa tingkat langit tersebut semakin bertambah. Wung, udara bergetar. Ledakan aura yang menindas muncul di sekitar tubuh King Ruo. Itu, teriak seorang kultivator dewa langit dari klan Zuo terkejut. Itu dia. Saudara, ada apa? Tanya salah seorang murid penasaran. Murid tersebut berusaha mengingat seseorang saat melihat kemunculan Jin Han, Husan, Xiewu dan keempat saudaranya. Pertempuran tersebut menjadi tidak terkendali. Ambisi para murid dari klan Zuo untuk membunuh King Ruo secepat mungkin ternyata gagal, karena kehadiran Husan, Xiewu beserta rombongan benar-benar mengacaukan serangan mereka. Itu dia, King Ruo, teriak seorang murid dari klan Zuo menyadari penyamaran King Ruo. Puluhan para murid klan Zuo langsung bergerak mundur, sambil melancarkan serangan dan menjaga jarak. Keparat, ternyata dia adalah penguasa barat itu. Apakah dia telah meninggalkan wilayah barat? Orang-orang dari dunia kecil Zuo tentu pernah mendengar reputasi King Ruo, tetapi mereka masih sangsi dengan identitas King Ruo yang berasal dari klan Dewa Luo atau Dewa Ling. Saudara, apakah kau yakin dia adalah King Ruo itu? Saudara, aku yakin. Dia adalah King Ruo. Dia adalah orang yang suka menyamar. Selain itu, kehadiran para abdinya itu mengingatkanku saat dirinya bertempur di kota perak sebelumnya. Murid tersebut meyakini bahwa pemuda yang memainkan suling giok hijau itu adalah King Ruo. Dalam pertempuran yang terjadi di kota perak 5 tahun yang lalu, dia juga berada di dalam kota itu dan melihat pertempuran yang telah dilakukan oleh King Ruo. Tanpa memperhatikan tatapan heran dan serangan yang terus dilancarkan oleh para murid dari klan Zuo, King Ruo terus memainkan suling giok hijau. Sekarang, suara lantang King Ruo bergema. Semua murid dari klan Tian lalu mengedarkan kekuatan penuh mereka untuk melindungi jiwanya dengan teknik perisai jiwa yang diajarkan oleh King Ruo sebelumnya. Ledakan aura kultivator dewa tingkat langit dari tubuhnya begitu kentara. King Ruo lalu meniupkan suling giok hijau dengan kekuatan penuhnya. Nging, lengkingan suara suling itu seperti sayatan pedang tajam yang mengiris dan membelah jiwa seseorang. Tiba-tiba para murid dari klan Zuo kelimpungan. Memanfaatkan kesempatan itu, Husan, Xiewu, Jin Han dan rombongannya, serta para murid klan Tian melakukan serangan secepat mungkin dengan menebaskan pedang-pedang yang ada di tangan mereka pada leher musuhnya dengan kekuatan penuh. Slas, slas, duar, buong. Suara tebasan dan ledakan terdengar secara bersamaan di medan pertempuran. Tidak, Suo Leng meraung saat melihat ribuan para pendekar tingkat dewa terjatuh dalam sekejap. Lindungi penguasa muda,
teriak Tian Feng yang melihat King Ruo yang terhuyung-huyung. Dengan segera para murid klan Tian yang berada di sisi King Ruo segera melindunginya. King Ruo bahkan begitu terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa seruling giok hijau itu akan menghisap kekuatannya. Dengan segera dirinya memulihkan kekuatannya dengan mengkonsumsi pil embun emas dalam jumlah yang sangat banyak. "Kakak," ucap King Ling muncul di sisinya sambil melindunginya. "Ling tenanglah. Serangan tingkat 2 suling ini memang sedikit menghisap tenaga dalamku, tetapi aku baik-baik saja." "Ling beri tanda pada para murid melalui telepati. Mungkin aku bisa menggunakan serangan tingkat 2 suling ini sebanyak 2 kali lagi," ucap King Ruo. "Kakak Ruo, jangan terlalu memaksa. Ling pergi dan kembali adalah hal yang tidak dapat kita lakukan saat ini. Lihatlah ribuan musuh masih terus menyerang pasukan kita." King Ling merasa enggan, tetapi dirinya tidak memiliki pilihan. "Baik kakak, tapi pulihkan dirimu dulu," ucap King Ling sedikit khawatir. Para murid dari klan Zuo kini mulai ketakutan. Mereka yang selamat dari serangan tersebut kini mulai menjaga jarak dan terlihat semakin tidak terkendali. "Satu-satunya cara kita untuk mengalahkan mereka adalah dengan membunuh King Ruo yang menggunakan suling giok hijau itu," teriak Zuo Leng sambil mengerahkan para murid untuk membuat formasi dan menyerang King Ruo. Melihat hal itu, Tian Tai juga tidak mau ketinggalan. Formasi lingkaran langit, suara lantangnya bergema. Dengan segera ribuan para murid klan Tian bergerak membuat lingkaran dan menempatkan King Ruo di tengah-tengah mereka. Tindakan tersebut membuat para murid klan Zuo semakin kalang kabut. Bagaimana kita bisa membunuhnya dengan ribuan para murid yang telah melindunginya? "Halau mereka dengan serangan angin selatan," ucap Zuo Leng memerintah. Saat para murid dari klan Zuo ingin membuat formasi serangan, tiba-tiba sekali lagi lengkingan suara suling mengiris dan menyayat jiwa mereka sehingga membuat mereka kelimpungan. Selas, selas. Tebasan angin pedang para murid klan Tian melesat. Duar, duar, buom. Suara ledakan terus bergema. Ribuan para murid dari klan Tian melancarkan serangan secara bersamaan. Sus, sus. Sekali lagi, ribuan para tingkat dewa klan Zuo terjatuh. "Tidak!" teriak Zuo Leng yang kini benar-benar emosi sambil melancarkan serangan terkuatnya. Berbeda dengan para muridnya yang kini semakin ketakutan. "Zuo Leng, menyerahlah, jika tidak aku benar-benar akan menghapus klan Zuo kalian dari dunia kecil ini." Suara lantang King Ruo bergema dengan keras. "King Ruo keparat, kau selalu ikut campur urusan orang lain." "Zuo Leng bajingan, apanya yang ikut campur dengan urusan orang lain? Dia adalah penguasa muda kami," ucap Tian Tai lantang. "Cahahaha, Tian Tai, sejak kapan klan Tian menjadi abdi manusia rendahan?" Suara lantang Zuo Leng mengejek sambil tertawa keras. "Zuo Leng, kau buta informasi. Dia adalah putra penguasa agung Luo Feng," ucap Tian Tai begitu emosi. Zuo Leng begitu terkejut. Dia beserta para muridnya tidak menyangka bahwa King Ruo adalah putra Luo Feng. "Bajingan, menyerahlah sebelum penguasa muda kami benar-benar menghapuskan kalian dari dunia kecil ini," teriak Tian Feng mengamuk saat Zuo Leng ngata-ngatai King Ruo sebelumnya. "Tian Tai, King Ruo, jangan sombong kalian, pasukan kami masih banyak." Mendengar jawaban itu, King Ruo memberi tanda pada para murid klan Tian. Ning. Kali ini suara lengkingan suling itu begitu dahsyat, bahkan membuat Zuo Leng juga ikut kelimpungan. Dia beruntung karena posisinya berada jauh dari pasukan klan Tian. Sus, sus. Sekali lagi ribuan para murid klan Zuo yang merupakan para kultivator tingkat dewa berjatuhan dari langit dengan leher terpisah dari kepalanya. Zuo Leng serta semua orang yang selamat mematung. Mereka tidak pernah menyangka kekuatan dari suling hijau itu akan menekan kekuatan jiwa mereka dan menghisap kekuatan pertahanan yang mereka miliki. Dengan segera King Ruo memulihkan diri lalu melesat ke langit sambil mengedarkan pandangannya pada ribuan para murid dari klan Zuo yang menatapnya dengan ketakutan. "Zuo Leng, sepertinya kalian ingin menguji kesabaranku." Selas, trak, trak.
Gelombang kilatan petir hitam keemasan dan terlihat transparan muncul dari langit dengan suara yang berderak-derak terus-menerus muncul dan melilit tangan King Ruo. Apakah kalian masih tidak ingin menyerah? Zuo Leng, serta para murid yang lain terlihat kebingungan dan mereka saling bertatapan. Mereka tahu petir yang ada di tangan King Ruo merupakan petir abadi yang dapat menghancurkan apa saja. Mereka tahu risiko jika mereka menyerah. Kehilangan tingkat kultivasi adalah yang pasti. Jika tidak menyerah, mereka semua pasti akan mati. Di atas langit, King Ruo berusaha menunjukkan kedikdayaannya dengan menggenggam erat petir abadi yang terus berderak-derak. Di balik kesombongan itu, dia hampir sudah tidak mampu berdiri, karena kekuatannya terus-menerus terserap oleh dua serangan suling giok hijau yang dia lancarkan sebelumnya. Zuo Leng, jawab sekarang. Teriak Tiantai yang sepertinya memahami keadaan King Ruo. Di hadapan King Ruo, kini tersisa 20.000 murid klan Zuo yang terdiri dari 17.000 tingkat pertapa suci hingga tingkat spiritual, 2.000 tingkat dewa biasa, 800 tingkat dewa bumi dan 200 ranah dewa langit tingkat dasar. Mereka tampak bingung sambil mengarahkan pandangan pada Zuo Leng dan para tetua tingkat tinggi. Dari jumlah yang tersisa, itu berarti mereka telah kehilangan 24.000 orang. Sedangkan di pihak klan Tian, kini tersisa 3.200 murid, itu berarti mereka telah kehilangan 1.800 orang. Sungguh kekalahan yang nyata bagi klan Zuo. Tiantai terus bersikap sombong dan berusaha menjaga ketenangan, tetapi di dalam hatinya, dia sebenarnya sudah mulai panik, di mana jantungnya terus berdetak semakin cepat. Walaupun hingga saat ini mereka mampu bertahan, tetapi dengan 3.200 murid, itu bukanlah apa-apa di hadapan 20.000 murid klan Zuo. Baiklah, karena kalian tidak ingin menyerah, maka kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Ucap King Ruo sambil melepaskan tembakan petir abadi pada beberapa murid klan Zuo. Puluhan dari mereka langsung diledakkan. Bersiap, ucapnya sambil mengarahkan suling giok hijau pada bibirnya. Melihat tindakan King Ruo, para murid klan Tian mengangkat pedang mereka dan bersiap-siap. Penguasa muda King Ruo, kami menyerah. Ucap ribuan murid yang tersisa sambil berlutut. Mereka bahkan tidak menghiraukan tatapan Zuo Leng dan para tetua yang tidak ingin menyerah. Apakah kalian tahu resikonya? Teriak Zuo Leng kesal. Tetua, setidaknya kami masih bisa hidup. Jawab murid yang lain dengan kesal. Aku akan mengampuni kalian. Dan kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Ucap King Ruo santai. Bos. Ledakan aura kultivasi lenyap satu persatu dari tubuh mereka. Zuo Leng yang tidak ingin menyerah hanya menatap para murid tersebut dengan mata nanar. Dia terdiam beberapa saat seperti sedang berpikir. Aku tidak akan menyerah. Jika melawan aku akan membahayakan mereka yang menyerah dan yang masih tetap ingin hidup, batinnya lirih. Dengan wajah sedih, Zuo Leng lalu meledakkan dirinya. Duar. Ledakan itu mengejutkan semua orang. Walaupun demikian, satu persatu para tetua yang tidak ingin menyerah mengikuti tindakan Zuo Leng dengan meledakkan diri. Dan Mimin geser ceritanya tetua alurmu. Di atas gunung langit klan Tian, pertempuran hebat terjadi di luar dunia kecil Tian. 11.000 murid klan Zuo yang tiba-tiba datang langsung menyerang dan terus menekan ribuan para murid klan Tian yang sedang berjaga di depan pintu gerbang teleportasi dunia kecil. Semuanya, cepat kembali, perintah Tian Luye saat melihat para murid klan mulai berjatuhan. Dengan segera para murid lalu menarik diri dan memasuki dunia kecil. Melihat para murid klan Tian yang begitu ketakutan, semangat tempur para murid klan Zuo makin berkobar. Mereka semakin berambisi untuk segera membunuh para murid klan Tian sebanyak mungkin. Jahahaha, klan Tian, hari ini aku Patriark Zuo Ye akan menghapus nama kalian dari daratan tengah ini. Ucapnya lantang sambil tertawa keras. Ribuan para murid dari klan Tian itu terus masuk ke dalam dunia kecil yang diikuti oleh Zuo Ye beserta pasukannya. Mereka terus mengejar dan menyerang para murid klan Tian dengan brutal. Duar, buom.
Ledakan keras terus bergema dan bersahut-sahutan dengan darah yang terus bercipratan di berbagai tempat. Tetua Agung Tiansa dan 3 leluhur terus menggerakkan para murid untuk menggempur para klan Zhuo yang memasuki dunia kecil. 11.000 pasukan klan Zhuo yang dipimpin oleh Patriark Zhuo Ye terus melancarkan serangan terkuat mereka. Setelah mereka tiba di dalam dunia kecil Tian, Zhuo Ye sedikit terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa di dalam dunia kecil itu, 4.000 murid yang merupakan kultivator ranah tingkat dewa sudah menunggu kedatangan mereka. Yang membuat Zhuo Ye terlihat sedikit bingung adalah, klan Tian tidak melibatkan para murid tingkat rendah dalam pertempuran tersebut. Apakah mereka telah diungsikan? Batinya sambil terus melancarkan serangan. Pertempuran hebat itu terus berlangsung, sehingga murid dari klan Tian yang kalah jumlah itu kini mulai tertekan. Semuanya, mundur, teriak Tiansa. Dengan segera para murid melarikan diri memasuki daerah pegunungan yang ada di dunia kecil tersebut, sambil terus menghindari serangan yang dilancarkan oleh para murid klan Zhuo. Tindakan para murid dari klan Tian yang lari terbirit-birit membuat Zhuo Ye tertawa terpingkal-pingkal. Ternyata aku berpikir terlalu tinggi. Tidak aku sangka, klan Tian begitu lemah. Buru dan tangkap mereka. Ribuan murid klan Zhuo bergerak seperti panah ke berbagai arah untuk mengejar para murid klan Tian yang melarikan diri. Wong, mantra formasi tingkat tinggi tiba-tiba muncul dalam satu hamparan dengan luas 100 meter dan menjerat ribuan murid klan Zhuo beserta Zhuo Ye yang berada di dalamnya. Mantra formasi seperti lingkaran jaring raksasa itu mengepung dan mengurung mereka. Bajingan bangsat, ini adalah perangkap. Umpat Zhuo Ye terkejut dan marah. Zhuo Ye, kamu sungguh tolol, kamu terlalu menganggap remeh kami. Ucap Tiansa sambil tersenyum sinis. Zhuo Ye begitu marah. Dia tidak pernah mengira dan mengantisipasi perangkap yang akan ditempatkan di dalam dunia kecil itu. Tiansa keparat, maju kamu. Akan kuremukan kepalamu yang licik itu. Umpat Zhuo Ye marah. Tetua Tiansa hanya terkekeh. Zhuo Ye, bukan aku yang licik, tapi kamu yang bodoh. Ini adalah strategi. Jika berbicara masalah licik, kalian klan Zhuo lah yang licik. Apakah kalian tidak ingat perbuatan kalian pada penguasa agung Luo Feng? Ucap tetua Tiansa lantang. Zhuo Ye terdiam dan tidak berkutik. Tentu dia ingat dengan kejahatannya yang telah melakukan pemberontakan pada tuannya ribuan tahun yang lalu. Zhuo Ye, jika kamu bisa, keluar dari lingkaran mantra formasi itu. Ucap Tiansa, sambil tersenyum kecil. Bajingan keparat, umpat Zhuo Ye begitu marah. Ini adalah mantra formasi tingkat tinggi, kerumunan itu mulai bergumam. Tidak hanya Zhuo Ye, para murid itu juga mulai panik. Wong, puluhan ribu para murid klan Tian dari tingkat pertapa hingga tingkat spiritual muncul. Para murid tingkat rendah tersebut bertugas untuk menjaga dan mengirimkan kekuatan pada lingkaran mantra formasi tersebut. Dengan jumlah mereka yang begitu banyak, kekuatan mantra formasi itu menjadi semakin kuat. Wong, ledakan aura para tingkat dewa muncul. Sebelumnya mereka melarikan diri, kini mereka muncul kembali. Oh tidak, kita telah memasuki ladang pembantaian, ucap Zhuo Han sambil menatap Zhuo An dan Zhuo Jia. Mengapa kita begitu bodoh? Ucap Zhuo Lang kesal menyadari kebodohannya. Tidak ada jalan kembali, ucap Zhuo Tong sambil menggelengkan kepalanya. 4.500 murid klan Tian yang merupakan para tingkat dewa mulai bergerak secara perlahan mengelilingi Zhuo Ye beserta pasukannya. Zhuo Ye, dalam pertempuran sebelumnya kamu telah membunuh 500-an murid kami, dan bahkan berniat untuk menghapus klan kami. Sekarang giliran kami yang akan melenyapkan keberadaanmu. Ucap Tian Luye sambil tersenyum sinis. Tetua Agung, ide penguasa muda begitu luar biasa, terutama untuk para idiot ini. Satu tepukan, ribuan lalat mati. Suara lantang Tian Luye bergema. Dari jauh, 3 leluhur mengamati situasi itu dengan santai. Mereka menatap Zhuo Ye yang meradang karena terperangkap di dalam jaring raksasa itu sambil tersenyum kecil. Tiansa lalu melesat ke langit.
Matanya yang tajam menatap kerumunan para murid klan Zuo yang berada di dalam lingkaran mantra formasi. Zuoye, tidak ada pengampunan untukmu. Sekarang, suara lantang Tian Sha bergema. Ribuan para murid dari klan Tian lalu melancarkan serangan terhebat mereka. Duar, duar, buom. Suara ledakan dahsyat bergema. Ribuan para murid klan Zuo kini benar-benar tidak berdaya. Di dalam lingkaran mantra formasi, mereka menerima serangan dari luar yang sangat luar biasa, tanpa dapat melancarkan serangan balasan. Formasi perlindungan. Suara lantang Zuo Lang mengagetkan semua orang. Tanpa menunggu perintah langsung dari Zuoye, para murid yang berada di dalam lingkaran mantra formasi itu, segera menciptakan mantra formasi perlindungan. Ini adalah mantra formasi tingkat tinggi Wangling, dari klan Shen Guoxiling. Bagaimana bisa klan Tian memilikinya? Ada hubungan apa mereka dengan Patriark Lingzong? Ucap Zuoye sambil menahan gempuran serangan yang terus-menerus dilancarkan oleh para murid klan Tian. Satu persatu para murid tingkat rendah mulai roboh, sehingga kerumunan itu semakin lama semakin berkurang. Saat Zuoye sedang berusaha menahan serangan para murid klan Tian, tiba-tiba wajahnya berubah pucat pasi. Patriark, ada apa? Tanya Zuo Lang penasaran. Kita telah dikalahkan. Dunia kecil Zuo telah dikuasai oleh Tian Tai beserta pasukannya. Bagaimana bisa? Ucap semua murid terkejut. Patriark, itu tidak mungkin. Orang-orang dari klan Tian itu hanya berjumlah 5.000 orang. Ini adalah pesan jiwa dari dua leluhur. Apakah mungkin mereka berbohong? Para murid klan Zuo yang sedang bertahan menahan serangan dari klan Tian itu tiba-tiba menjadi putus asa. Selain itu, mantra formasi perlindungan yang mereka ciptakan juga seperti melemah. Ledakan tempat ini, ucap Zuoye lantang. Suara lantang disambut suara tawa Tian Sha dan Tian Luye. Zuoye, aku baru saja menerima laporan dari Patriark Tian Tai, bahwa Zuo Leng dan pasukanmu di dunia kecil Zuo telah dikalahkan. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Raungan Zuoye bergema dengan keras. Zuoye, jika ingin bunuh diri, lakukanlah. Kami akan dengan senang hati menyaksikan kematian kalian, ucap Tian Luye mengejek. Benar, dengan demikian, kami tidak perlu bersusah payah memusnahkan sampah seperti kalian. Ucap Tian Sha menimpali. Tian Sha keparat, aku akan memusnahkan dunia kecil ini. Teriak Zuoye dengan penuh kebencian. Zuoye, lakukanlah. Tantang Tian Sha sambil terus memprovokasi. Tidak lama kemudian, Zuoye lalu membuat segel tangan yang diikuti oleh ribuan para murid lainnya. Itu adalah teknik kehancuran abadi. Perkuat mantra formasi Wangling. Ucap Tian Sha memberi perintah. Dengan segera, ribuan para murid klan Tian lalu mengirimkan kekuatan penuh mereka untuk memperkokoh jaring mantra formasi Wangling. Jaring kubah itu menjadi semakin tebal. Sebelumnya jaring-jaring tersebut hanya setebal jempol kaki, kini membesar hingga seukuran kepala orang dewasa. Jahahaha, Tian Sha, hari ini kita akan mati bersama. Ucap Zuoye tertawa keras seperti orang kesetanan. Zuoye, otak cetek, pahlawan yang terbuang, kamu hanya bermimpi. Ucap Tian Sha terus memprovokasi supaya Zuoye segera meledakkan diri, karena semakin lama dia mengulur waktu, maka kekuatan jaring Wangling akan melemah, sehingga kekuatan peredam akan sedikit berkurang. Kemarahan Zuoye semakin menjadi-jadi. Hancurkan, teriaknya kesetanan. Wong. Tiba-tiba 5 elemen bermunculan dari tubuh para murid. Kelima elemen itu mulai bergabung menjadi satu hingga membentuk bola hitam raksasa yang mengambang di dalam mantra formasi Wangling. Tenaga dalam dengan kekuatan logam, air, api, kayu dan bumi itu semakin lama semakin mengecil hingga membentuk sebesar kepalan tangan orang dewasa. Bersiap, teriak Tian Sha. Zuoye menatap ke arah Tian Sha dengan sinis. Mati, teriaknya keras. Buom, ledakan dahsyat terjadi di dalam jaring mantra formasi Wangling, dan mengubah apa saja yang ada di dalamnya menjadi abu, bahkan ledakan itu menyisakan bekas ledakan di tanah dengan kedalaman hingga 100 meter.
Semua murid dari klan Tian yang menjaga mantra formasi Wangling semuanya terlempar hingga beberapa meter, bahkan melukai para murid tingkat rendah dengan parah. Jaring Wangling yang seperti kristal tebal itu tiba-tiba retak lalu hancur. CKR, boom! Ribuan para tingkat dewa mengatur nafas mereka yang tersengal-sengal. Jika bukan mantra formasi Wangling yang meredam ledakan itu, dapat dipastikan bahwa dunia kecil ini akan hancur. Ucap Tianlong dan dua leluhur yang menyaksikan hal tersebut sambil menggelengkan kepala. Walaupun para murid banyak yang terluka, tetapi mereka memenangkan pertempuran tersebut. Dengan segera Tiansa lalu memerintahkan para murid tingkat dewa untuk segera menolong mereka yang terluka. Dan Mimin geser ceritanya, di dunia kecil klan Zuo. Di aula istana klan Zuo, Tian Tai duduk ditemani Tian Feng dan beberapa tetua sambil memulihkan diri. Di luar istana, 3.200 murid klan Tian yang tersisa juga sedang memulihkan diri, ada yang berjaga di luar dunia kecil, serta ada yang sedang mengawasi para murid klan Zuo yang telah menyerah. Patriark, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Tanya Tian Feng sambil menatap Tian Tai yang sedikit cemas. Sebaiknya kita beristirahat dan memulihkan diri beberapa hari lagi, hingga penguasa muda keluar dari kamarnya. Lagi pula tidak ada yang perlu kita cemaskan. Tian Feng, kabari keadaan kita pada Tetua Agung Tiansa, serta tetap awasi para murid klan Zuo. Baik, jawab Tian Feng lalu meninggalkan Patriark Tian Tai bersama para tetua. Di halaman istana klan, 20.000 murid klan Zuo yang telah menyerah menatap Tian Feng dengan wajah masam. Mereka begitu kesal dan kecewa. Untuk saat ini kalian pergilah dan kembalilah ke rumah kalian masing-masing, ucap Tian Feng. Setelah mendengar kata-kata dari Tian Feng, dengan tertib, satu persatu mereka lalu meninggalkan tempat itu, dengan merutuk diri. Tian Feng yang melihat wajah masam itu menggelengkan kepala. Kalian yang menyerah dan kalian juga yang menghancurkan kultivasi kalian sendiri, lalu mengapa kalian menunjukkan wajah seperti itu? Ucap Tian Feng kesal, sambil memerintahkan para murid untuk melakukan pengawasan. Dalam pertempuran tersebut, klan Zuo mengalami kekalahan yang sangat menyedihkan. Setelah mereka dikalahkan, ternyata mereka juga dirampok, di mana semua sumber daya yang ada di dunia kecil itu dijarah. Dan yang lebih menyakitkan dan menyedihkan adalah kebodohan mereka dalam berpikir. Mereka semua telah ditipu oleh King Ruo mentah-mentah, karena pada saat mereka menyerah dan menghancurkan kultivasi yang mereka miliki, ternyata King Ruo yang terlihat gagah perkasa di atas langit sambil memegang kilatan petir hitam keemasan dan memegang suling giok hijau ternyata terjatuh dan roboh karena kehabisan tenaga dalam. Seandainya kita sedikit bersabar dan berkeras hati melakukan perlawanan, dengan jumlah 20.000 orang, kita mungkin dapat menghancurkan orang-orang dari klan Tian dengan sekejap, ucap para pemuda dengan wajah masam sambil meninggalkan halaman istana klan. Tetapi kita telah terlanjur tertipu dengan kekuatan suling giok hijau itu. Ucap yang lain menimpali. Aku menyesal tidak mendengarkan perintah Tetua Agung, ucap yang lain. Sudahlah, menyesal pun tidak ada gunanya, jawab yang lain. Saat itu, orang-orang dari klan Zuo begitu ketakutan saat melihat kekuatan suling giok hijau yang mampu mengacaukan pikiran dan merusak kekuatan jiwa mereka sehingga membuat tubuh kelimpungan. Dalam pertempuran sebelumnya, dengan satu kali tiupan nada tinggi, murid klan Tian dapat merobohkan murid klan Zuo hingga 4.000 orang, sehingga dengan 3 kali serangan tingkat 2 suling giok hijau yang dilancarkan oleh King Ruo, 12.000 murid klan Zuo ditewaskan dalam sekejap, dan itulah alasan mengapa mereka tidak ingin melanjutkan pertempuran tersebut, tetapi kebodohan mereka adalah tidak mengira dan menyadari bahwa kekuatan penggunaan suling itu juga memiliki batas. Di dalam kamar istana klan Zuo, King Ruo duduk dengan sikap kultivasi sambil menyerap jutaan kristal jiwa yang terhampar di hadapannya. Tidak jauh dari tempatnya, King Ling dengan setia menunggu sambil terus menaburkan kristal jiwa dengan perlahan. Tampak ratusan kristal jiwa yang terhampar di tempat itu terus-menerus berubah menjadi abu setelah kekuatannya diserap. Di hari kedua, King Ruo akhirnya mengakhiri kegiatannya. Ling Er,
ucapnya sambil bangun lalu menghampiri King Ling yang menatapnya dengan hangat. Kakak Ruo, bagaimana keadaanmu? Ling tenanglah, saat ini aku sudah pulih, ucap King Ruo sambil memakan buah-buahan abadi. Tian Feng, masuklah, ucap King Ruo santai yang menyadari keberadaan Tian Feng yang sedang duduk berjaga di depan pintu istana. Mendengar panggilan King Ruo, dengan segera Tian Feng yang sedang berjaga itu lalu beranjak dari tempatnya dan memasuki ruangan istana dengan penuh semangat. Penguasa muda, ucapnya muncul dengan wajah yang berbinar-binar. Duduklah, ucap King Ruo dengan ramah. Tian Feng lalu mengambil sikap duduk dengan hormat. Tian Feng, bagaimana keadaan di luar? Dengan tenang Tian Feng lalu menjelaskan semua yang terjadi di luar istana. Penguasa muda, semuanya telah kami urus, dan saat ini Patriark Tian Tai juga masih berada di istana klan Zuo. Apakah ada berita lain? Tanya King Ruo. Penguasa muda, Tetua Agung Tiansa dan Tian Luye berhasil menghancurkan Zuo Ye dan pasukannya. Bahkan mereka melakukan teknik kehancuran abadi, jawab Tian Feng. Senang mendengarnya, ucap King Ruo sedikit lega. Setelah mendengar semua penjelasan dari Tian Feng, King Ruo lalu memberi perintah pada Tian Feng. Tian Feng, besok pagi aku akan keluar. Sampaikan pada Patriark Tian Tai untuk kembali melakukan penyisiran di seluruh sudut dunia kecil Zuo. Aku tidak ingin keberadaanku keluar dari wilayah barat diketahui oleh banyak orang. Baik, jawab Tian Feng sambil keluar dari ruangan itu. Di atas gunung Haipa di luar dunia kecil Zuo, Husan, Jin Han, Xiewu dan keempat saudaranya duduk dengan santai dan tenang sambil memulihkan diri serta mengawasi murid klan Tian yang sedang berjaga. Saudara Husan, aku sedikit penasaran dengan suling giok hijau, terutama dengan kekuatannya yang aneh itu. Apakah benda itu tidak mengganggu kekuatan penguasa muda? Tanya Jin Han penasaran. Saudara Jin Han, aku juga penasaran dengan pengaruh dari suling giok hijau. Aku harap suling itu tidak akan membawa pengaruh yang buruk, jawab Husan. Saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba Husan mendapat pesan giok jiwa. Saudara Xiewu, Jin Han, penguasa muda memanggil kita. Baik, jawab mereka bersamaan. Dengan segera kelompok tersebut lalu meninggalkan puncak gunung Haipa dan memasuki dunia kecil Zuo. Saat tiba di istana klan, kedatangan mereka disambut tatapan tajam King Ruo yang merasakan sedikit keanehan dengan tingkah mereka. Husan, ada apa? Kenapa kamu terlihat aneh? Tanya King Ruo. Penguasa muda, kami sedikit penasaran dengan pengaruh dari kekuatan suling giok hijau. Apakah kondisi penguasa muda tidak apa-apa? Tanya Husan penuh selidik. King Ruo tersenyum hangat. Kalian tenanglah, aku baik-baik saja. Husan, tujuanku memanggil kalian adalah untuk meminta kalian sekali lagi melakukan penyisiran di seluruh dunia kecil Zuo, ucap King Ruo sambil mengeluarkan Tao dan keempat buai lainnya. Cari dan pastikan semua orang-orang dari klan Zuo yang telah menyerah telah kehilangan semua kultivasinya, karena aku tidak ingin mereka yang memiliki kekuatan kultivasi keluar dari dunia kecil ini dan mengekspos keberadaanku yang telah keluar dari wilayah barat, ucap King Ruo menjelaskan. Setelah mendapat tugas dari King Ruo, Husan dan kelompoknya serta Tao lalu segera meninggalkan ruangan itu dan melakukan penyisiran di seluruh wilayah yang ada di dunia kecil. Setelah Husan dan kelompoknya pergi, King Ruo dan King Ling lalu melanjutkan istirahat mereka dengan berkultivasi. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.